Tapi tahu LeBron James kan? Tahu. Oh iya. Tahu. Kenal ya? Kemarin ngopi bareng sih. Fadlan bisa shoot gak? Udah gitu doang. Gila. Sekarang tahun ke-18. Masih mau berapa tahun lagi? Juara lagi atau nikah dulu? Oke, kembali kita di One on One. Kali ini di Enzo's Basketball Court. Ini adalah pemain dari tim Solo yang udah keberapa kali, tapi ini pasti punya cerita yang lebih istimewa lagi. Kenapa? Karena ini pemain yang paling tua, bacanya senior ya. Iya, makanya paling muda ya. Fadlan Minala, apa kabar Fadlan? Baik-baik, Bro. Gila, ini kenal dari zaman dulu ya, sampai udah melewati banyak tim, sampai akhirnya memakai jersey West Bandits. Dan juga kemarin masih membawa tim itu lolos ke semifinal, ya kan? Dan jadi sudah berapa musim? 18 ya? Musim ke-18. Nah, inilah yang mungkin anak-anak muda sekarang juga harus tahu siapa sih Fadlan gitu. Walaupun orang tahu, oh iya pemain senior. Tapi sebenarnya sudah melewati berapa tim jadi total? Ada total semua ada 7 tim ya. Yang pertama tuh CLS, habis itu Citra Satria, Citra Satria, CS, Garuda, baru Hang Tua baru ke Bogor Siliwangi, habis itu Satria Muda, dan terakhir di sini. terakhir West Bandit. Rahasianya apa sih yang membuat lu sekarang masih, ya ini, gue jujur kalau nonton Fadlan, bukan pemain senior yang jadi pelengkap, tapi lu masih memberikan kontribusi, minutes play masih banyak, dan gue tahu pemain-pemain muda sekarang itu punya fisik yang bagus-bagus. Dan lu ternyata masih bisa menyaingi, padahal lu sekarang sudah di umur 38 gitu loh. Apa rahasianya, Fadlan? Sebenarnya kalau dalam main basket ini prinsip saya, Iya. ada 3 hal tuh yang saya tanamin sampai sekarang tuh. Oke. Yang pertama attitude. Attitude, oke. Attitude nomor 1. Iya. Terus yang kedua disiplin waktu. Disiplin waktu, iya. Dan yang ketiga respect. Respect. Respect itu banyak artinya. Iya. Artinya kalau ngomong respect sama lawan, sama tim sendiri, bahkan sesama bersama dengan pelatih, official, apapun itu bagian dari respect ya. Oke. Ini menarik loh, di saat orang ngomong Fadlan kalau main kan orang ada yang nyebutnya kasar lah, ada yang ngomong keras lah. Tapi jujur loh, Fadlan juga gue tahu banget dari semua tim yang atau teammate lah yang bilang bahwa lu punya attitude yang bagus, lu respect sama orang. Ya, artinya gini, lu menganggap bahwa yang di lapangan ya sudah selesai di lapangan. Di luar ya udah. Keluar dari lapangan udah teman. Sudah teman. Tapi kalau begitu masuk, kalau pas lagi tanding ya lo musuh. Nah, kalau ngomong awal basket berarti asli Lombok. Asli Lombok. Ya, bisa akhirnya senang basket, bisa berkarir akhirnya ke basket profesional. Jadi dulu tuh masih zamannya Kobatama, Imail SCTV, Imail Kobatama. Emal Kobatama, iya. Iya. Jadi dulu saya pernah nonton pemain-pemain dulu. Iya. Ada South Lombok Johnson, orang-orang gede semua tuh. Mas Joko, Mas Inal, Iya. Loli. Iya. Nah waktu itu kebetulan saya melihat seorang Loli Iya. dulu awal mulanya. Nah begitu saya ngeliat Loli, waduh nih orang kok mainnya bagus, saya bilang begitu ya. Terus kok kelihatan di lapangan tuh kayak semua disikat, Sikat. ya kan? Iya. Nah awal mulanya saya basket, saya berpikiran orang ini bisa, kenapa saya enggak? Oke. Nah, dari pemikiran itu ya. Dari pemikiran itu. Jadi orang pertama yang membuat saya basket itu saya melihat si Om Loli. Nah, akhirnya bisa, singkat cerita deh, bisa akhirnya diambil sama CLS, gimana ceritanya? Nah, waktu itu kebetulan lagi ada pertandingan antara daerah saya, Lombok Tengah, Iya. sama Lombok Barat, Iya. daerahnya si Wisnu. Oke. Nah, kebetulan pas malam itu
lagi ya mainnya bagus, enak gitu kan. Akhirnya saya ditawarin mau ikut main basket nggak di profesional. Iya. Pertama saya ditawarin dulu sama ke Bima Sakti, Oke, mau. sama CLS. Iya. CLS. Nah, akhirnya saya ngomong sama keluarga, Iya. ya udah saya ambil yang di Surabaya. Dan itu pertama kali saya keluar dari Lombok, saya merantau. Oh, itu pertama kali. Pertama kali, saya tidak pernah keluar. Tapi ini yang menarik juga adalah pada saat junior, artinya di CLS, justru banyak belajar dari center-center hebat. Oh, CLS. iya. Ada siapa? Dulu almarhum Mas Hari Suarsono, Haris Suarsono, Roni Gunawan, ada Roni Gunawan, terus iya. Indra Jaya. Agustus Indrajaya. Jadi ya wajar akhirnya terbentuklah seorang Fadlan yang seperti ini nih sekarang. Dulu. Oke. Terus gini, pemain favorit berarti Loli. Baru udah bilang. Kalau NBA, Sedikit. Tapi kalau favorit dibilang saya Dirk Nowitzki. Oke. Itu favorit saya. Yang saya tahu dan yang memang saya suka. Saya pernah nonton tapi emang saya Tapi tahu LeBron James kan? tahu. Oh iya. Tahu. Kenal ya? Kemarin ngopi bareng sih. Kopi hitam lagi ya. Kopi hitam lagi. Oke, Vi, kita main dulu sampai 7. Oke, boleh. Ya. Udah siap belum? Gila. Ini kita dari ketemu kemarin udah gitu. Ayo pokoknya gue mau serius, ngomongnya gini kalau di WhatsApp nanti gue kasih lihat ya. Apa? Mau gue hancurin temboknya terus gue pulang katanya. Aduh. Siap ah. Ini mau orangnya lewat bola. Ini yang gue takut. Segitu doang nih. Segitu dulu. Fadlan bisa shoot gak? Udah segitu doang. Segitu doang kira. Aja sudah. Aku jadi takut. Gue paling suka justru challenge segini tuh gue paling suka. Enggak. Wah, pernah latihan. Enggak, bukan, gue gak pernah latihan, tapi gini. Lo shootnya bagus gitu loh. Enggak, lo kasih kemanapun gue. Lu kasih mana? Gini aja deh. Tuh, Fadlan 21. Enggak. Apa? Gila. 3 dari 3. 3 dari 3. Bisa kiri. Aduh. 3-1. Gila. Masuk gua tabrak. Aku udah siap. Gila. Kata sudah masuk. Oke. Halftime show. Kelihatannya gue seperti mau dibantai. Kelihatannya, tapi gue nggak tahu. Gue akan berjuang lah, karena gue nggak pernah mau lah. Kalaupun gue kalah di one on one, gue nggak mau kalahnya terlalu jauh. Oke, kita sekarang halftime show. Boleh. Ya, ini shoot or truth. Jadi jawab dengan jujur apapun. Ya, siap ya. Siap. Oh. Udah. Nah. Udah sama pakai. Oke. Mas Bro alias Fadlan, nih kan kalau gue lihat di lapangan ya, lu tuh berani banget sama siapapun. Siapapun. Tapi sebenarnya selama lu berkarir di profesional, ada nggak pemain yang lu takutin? Kalau takut saya nggak pernah ada takut. Tapi kalau menurut saya lawan berat ada. Takut nggak ada ya? Nggak ada. Lawan berat menurut lu satu orang ya yang Satu paling orang. berat. Iya, satu orang. Si Koming.
Itu menurut saya. Tapi gini, Koming itu mainnya kalau gua lihat ya. Simpel kan? Bu ya simpel, tapi Simpel. bukan yang main Bukan. fisik. Iya. Bukan. Tapi badannya tebal, keras, kuat. Kuat. Wah. Pinter. Pinter. Ya. Ya, itu ya. Oke, jadi sekali lagi kalau di basket itu lu bukan masalah adu kuat, Bukan. tapi Harus. adu pinter. Siap. Itu cuma gini doang. Ya kan? Oke, ya. Dan pertanyaan itu datang dari Gue mau nanya buat teman gue Fadlan, nanti setelah pensiun atau nggak basket lagi mau ngapain? Mau balik ke Lombok jadi baseball lagi atau masih di sini main basket atau tetap di dunia basket? Oke, kalau tidak basket lagi, apa rencana lu? Ada dua rencana saya. Oke, Yang pertama saya masih mau berbagi ilmu di lewat basket, mungkin Oke. lewat pelatihan kah. Terus yang kedua mungkin saya akan buka sekolah akademi di Lombok. keren. Hai, teman-teman di Lombok semangat terus ya, supaya banyak juga pemain-pemain orang-orang Lombok yang bisa main di profesional juga ya. Oke, satu lagi pertanyaan, sama kalau tadi Ari Sabto tuh ya itu teman dekat juga ya, geng kalian namanya? Adidas, Apa tuh? anak disco daerah selatan. Oke, ini juga ada anak disco juga. Ray, lo tolong urutin sahabat lo yang paling baik siapa dan yang paling hancur siapa? Lu. Udah. Dia nanya sahabat lu. Ya, yang paling gue udah tahu sahabat gue yang paling hancur dia, yang paling baik dia. Dia tahu semuanya. Stephen Patikawa, Bray. Sehat, Bray. Nah, lu bisa sedekat itu sama Epeng ya panggilannya ya, Epeng. Stephen Patikawa. Zaman di Zaman di Citra Satria. Oke, Citra Satria. Iya. Waktu itu pertama kali saya ke Jakarta. Dia yang jemput saya di bandara. Oke. Dia yang jemput saya sama Muromi gitu. Iya. Sama mereka yang jemput saya. Nah, terus waktu itu kan di CS juga lagi begini kan. Iya. Lagi begini sama keadaan timnya lagi. Iya. Nah, waktu di CS itu sama Epeng dari nggak ada, dari hancur, dari kita kalau misalnya ada duit, Iya. kita nggak beli makanan. Jadi kita bayar gym. Terserah, kita pas pulang kita makan cuma Indomie. Tapi barang jadi bagus. Oke, jadi istilahnya lu tuh ngerasain dari susahnya banget Susahnya banget sama dia. sama dia ya. Zamannya. Dan sampai sekarang lu masih selalu dekat terus ya walaupun lu udah di tim mana. Ya, tetap selalu dekat. Masih dekat banget. Nah. Oke, Peng, thank you banget ya Peng videonya. Sehat-sehat. Bagus dong. Oke. Main mana sana sana? Enggak. Nah, gua nggak akan kasih, gua pasti akan challenge. Ini lawan dong saya. Gak masalah, lu kirinya nggak bagus. Tadi udah bilang, ya kan? Pertama itu tuh, serang aja. Gua dipermainkan di rumah sendiri kayak gini nih. Nama dong. Dari jauh sih nggak bisa shoot ya. Masa? Iya, karena lu bukan shooter, nggak terbiasa. Parah sih. Dia belum ada, ada miss satu paling ya. Satu doang. Satu. Ya, ini sekali. Daripada mampus lagi. Ambil, ya, steal.
Pesan-pesan dulu dong buat pemain-pemain senior. Sini. Buat pemain junior. Ada apa aja? Heeh. Ternyata emang begitu caranya biar menang. Baru tahu ya. Segitu liciknya Ogi ya. Kalau tahu begitu udah saya habisin dari tadi. 3. Shoot. Step back. Waduh. Enggak. Enggak. Biar seru aja sampai 6. Running Sampai katanya gitu. Aduh. Tidak kali. Gue mendingan kasih jarak biar shoot, karena shoot pasti 50-50 kalau dia robos. ini Gua sport berat. saya loh. Iya, nggak apa-apa deh. Tapi gue juga ceret. Masa iya kah? Lagi. Dia spot dia. Ini sport saya. Ini sport saya. Jadi Gila. udah gitu doang nih. Bener lo lihat. Men. Gila. Padlan, ampun. Gue ditabrak, gue mental. Tadi lu lihat gue yang nabrak, gue yang mental. Maunya ah. Oke. Udah beres one-on-one-nya, gue udah beres mandi, udah cuci muka juga. Seperti biasa ini rutinitas gue, cuci muka menggunakan Scarlett Brightening Facial Wash. Jadi lebih segar, lebih kenyal juga. Dan gue melakukan rutinitas lainnya yaitu menggunakan semua produk-produk dari Scarlett. Setelah dicuci, yang paling penting adalah menggunakan serumnya. Jadi ini ada 2 seri sebenarnya, ada yang Acne series, ada juga yang Brightly Ever After series. Nah karena Scarlett tahu kalau gue nggak jerawatan, jadi gue menggunakan yang Brightly Ever After series. Ini serum ini supaya bisa mengencangkan kulit juga, gitu, membuat juga lebih cerah juga. Nah itu yang paling penting sih, dan menghindari jerawat. Nah setelah itu baru yang berikutnya setelah serumnya. Nah ini ada 2 nih. Ini ada krimnya, ada yang day, ada yang night. Karena sekarang masih siang atau pagi atau siang, biasanya lu bisa pakai yang ini nih. Jadi sama ini juga wanginya juga enak. Terus juga tuh, jadi ini sama ini kan kayak gini. Nah ini biasanya nggak cuma gue yang pakai sih, biasanya istri gue juga ikutan pakai Scarlett Whitening juga. Jadi biasanya produk yang Scarlett kasih ataupun gue biasa beli, kita bisa rebutan, ya nggak ya? Nah udah tuh. Jadi kenapa gue menggunakan Scarlett Whitening? Yang pertama adalah karena sudah terregister di BPOM. Terus juga harga per piece-nya juga murah banget, cuma Rp75.000. Lo bisa dapetin juga lewat Instagram, lewat Line juga, bahkan lo di e-commerce kesayangan lo juga bisa. Ini pertanyaan dari Rio DC, udah pakai di sini juga. Gimana rasanya punya adik-adik di West Bandit? Aduh, adik yang paling ngeselin katanya. Yang paling ngeselin itu anak 3 tuh. Anak 3. Kayaknya 3 gue bisa tahu tuh. Ya kayaknya yang disebut Patrick, anak 3 tuh. Habib Tito Haji, Habib, Rizky, Amar Yoga. Tapi paling ngangenin. Ngangenin saya sama mereka. Iya. Tapi justru itulah yang membuat anak-anak juga makin alhamdulillah mereka lebih nyaman sama saya. Mungkin saya menyampaikan ke mereka tentang
basket lebih cepat masuk gitu. Iya. Mereka menerimanya lebih cepat. Berikutnya dari lalu Afgan Ayong, gimana supaya anak-anak muda Lombok bisa ngikutin jejak Fadlan sebagai pemain yang bertahan lama, itu yang paling penting di bola basket. Halo Batur Lombok. Yang paling penting itu kita harus punya tujuan. Lo main basket tujuannya buat apa sih gitu. Iya. Terus kedua, latihan tuh emang lo harus latihan keras. Iya. Nggak mungkin nggak. Iya. Terus jangan cepat puas. Jangan cepat puas. Artinya jangan, kalau tadi kita sebelum syuting kita sempat ngobrol, nggak bisa kita sudah puas dengan ngerasa cukup. Tapi kita harus nambah lagi dan nambah lagi, karena orang lain yang di luar sana udah banyak yang lebih berkembang lagi. Itu ya. Mungkin itu juga pesan-pesan buat semuanya. Ini dari Visaiful Amir. Ya, bareng-bareng di Bogor Siliwangi. Iya. Ya, lu ngelihat If. Oh, bagus, untuk jangka panjang bagus menurut saya, karena karakternya dia waktu hampir sama dan karakter saya yang beberapa tahun yang dulu. Iya. Itu karakter saya. Oke, dan lu ngelihat bahwa dia berkembang. Ya, berkembang bagus. Dan asalkan dia dipegang dengan orang yang tepat, sama dia juga harus punya attitude. Iya. Dan semangat juang yang gua pengen ini. Oke. If ini sekarang lagi digosipin. Mau diambil tim ini, ngambil tim ini. Tadi Fadlan bilang ini dia harus ditangani sama pelatih yang tepat. Menurut Fadlan boleh nyebut tim ya, bebas. Dia lebih baik ke tim apa? Kalau benar dia keluar dari Hang Tua ya. Kalau dia benar keluar dari Hang Tua. Karena Hang Tua pun juga ada Coach Inal, bagus. Ya. Tapi kalau dia keluar dari Hang Tua, tim apa yang paling cocok? Sini West Bandit. Ini ke West Bandit. Karena bawa WB di musim pertamanya ke semifinal. Ini jadi masukan juga. Kira-kira WB untuk bisa jadi juara, karena pengen jadi WB jadi juara ya. Apa yang diperlukan? Satu, mungkin dengan segala persiapan yang harus kita punya. Iya. Terus komposisi pemain yang bagus juga. Iya. Yang ketiga, mungkin pelan-pelan nanti tim itu harus punya mental juara. Iya. Itu yang dididik dari kita, persiapan, latihan, apa itu udah terbiasa. Ya, jangan karena tim baru jadi belum punya mental juara. Tim baru pun bisa punya mental juara. Nggak ada nama tim baru. Iya. Tim baru, tim lama. Yang penting kalau emang sudah masuk ke liga profesional, berarti tim udah benar-benar sudah siap. Oke, itu tadi masalah mental. Satu lagi tadi, butuh pemain lagi. Butuh pemain di posisi mana aja? Perlu berapa sama berapa? Paling perlu satu kali ya. Satu Sama benar-benar 5. Satu dan benar-benar 5. Satu walaupun udah ada Widi, tapi tetap masih Buat perlu ya? backup. NBL atau IBL? NBL. Alasannya? Dulu waktu zaman NBL itu mungkin lebih rapi ya dari segalanya, dan untuk pemainnya juga lebih enak. Maksudnya kita mau kemana-mana itu, maksudnya kita dijadikan sebuah Aset terus dia gitu dibikin dia dijadikan sebagai bintang, sebagai orang ngelihat, oh ini anak orang NBL, jadi kita benar-benar rapi. dan artinya ya kalau kita ngomong ini bukan artinya kita kembali lagi ke masa lalu. IBL pun sekarang sudah semakin lebih berkembang. Ya, IBL sekarang lebih maju. Oke. Mending dengerin suara petir atau ketemu kecoa terbang? Saya nggak takut sama kecoa. Enggak. Ya, kalau petir saya punya trauma. Nah, Jadi itu apa yang membuat katanya kalau dengar suara petir, benar-benar si orang yang sebadan segede ini dia bisa dibawa selimut. Benar. Apa alasannya? Jadi waktu di kampung dulu, kan kita namanya juga anak kampung, sering main hujan-hujanan kan, emang senang banget gitu. Terus emang lagi lebat, terus niatnya mau berteduh. Terus ada pohon 2 gitu, ya iseng-iseng aja udah begini, sambil main hujan. Tahu-tahu dipoto gitu kan sama yang di atas, jebret gitu. Langsung tumbang pohon itu yang di sebelah saya. Hampir kena dong. Itu makanya trauma saya. Kalau emang sampai petirnya yang bener-bener ini, kadang saya sampai sembunyi, kadang di balik pintu atau di bawah selimut, kadang saya sampai. Nangis. Masih ada trauma, berarti traumanya emang dalam banget ya traumanya. Pikir-pikir kalau lu pertandingan lawan West Bandit, tiba-tiba lagi jamnya jam hujan. Lu lagi main, wow, kabur. Ya, itu profesional. Profesional ya, oke. Maksudnya profesional itu bukan kabur, tapi selimutnya dibawa ke belakang, gitu ya. Juara lagi atau nikah dulu? Kalau dilihat dari jadwalnya, kalau untuk insya Allah kalau memang saya masih bermain tahun depan, itu kan, saya kan memang rencana insya Allah kan tahun depan. Selesainya IBL itu kan mungkin sebelum itu, jadi juara dulu, baru nikah. Karena kan jaraknya
Jauh. Berarti juara dapat bonus. Oh iya buat itu lunasin catering dan lain-lain. Terima kasih udah datang ke sini. Ada kaos kaki one on one. Ini ada tas one on one juga. Terima kasih. Ada t-shirt tuh hoodie api. Boleh juga nih. Masker one on one. Oh, Ya. terima kasih banyak. Ya. Dan ini dia nomor 12 Fadlan. Wow. Oke. Siap. Thank you. Ogi jadi store ambassador untuk Hoops Indonesia. Jadi nanti akan ada hadiah spesial juga buat Fadlan dari Hoops Indonesia. Gitu. Gue juga punya dong. Wish. Ini juga oleh-oleh nih. Aduh. Ini kemarin saya pakai. Ini jersey musim lalu ya. Oke, jujur terima kasih. Gue sudah mendapatkan jersey warna pink dari Patrick Nicholas, sudah dapetin warna putih dari Rio DC. Sekarang dapetin yang warna hitam. Oh, sekalian aja masuk ke gitu. Udah tiga. Fadlan, oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih udah mampir ke sini, udah cerita-cerita. Semoga sharing dari Fadlan ini bisa jadi motivasi nih buat adik-adik semua, buat teman-teman semua yang nonton, punya konsistensi. Yang tadi 3 hal yang paling penting tadi Fadlan sebut adalah attitude, lalu juga disiplin dan juga respect. Itu sih 3 hal yang buat gue juga itu sangat penting lah. Dan ini pertanyaan terakhir, masih di West Bandit? Mas, insya Allah masih. Insya Allah masih. Oke, pertanyaannya adalah sekarang tahun ke-18, masih mau berapa tahun lagi? Kalau dari saya sih masih mau 1 ke 2 tahun lagi. 1 sampai 2 tahun lagi, Karena saya masih sanggup ya. 1 dan 2 tahun lagi, dan itu semua di tim West Bandit dong? pengen ngabisin semua di West Ya, Bandit. saya mau di West Bandit. Oke. Iya, so ya gitu-gitu tuh. Oke lah pokoknya, siap. Thank you, sukses. Thank you. Bye. Ini, apa bedanya warga dengan masyarakat? Apa tuh? Jadi warga kan ada 3 tingkatan tuh, kan warga, ini masyarakat, ini penduduk. Kalau warga itu mungkin, ya ini kan menurut Iya. menurut kita. Dan buat lu lucu-lucuan. juga tahu sebenarnya ini. Iya, buat lucu-lucuan aja. aja gitu. Warga itu maksudnya yang sudah mengalami beberapa macam kekurangan, lu pernah jatuh atau apa tapi Ngalamin susah, susahnya tapi lu bisa bangkit lagi. itu warga. Itu warga. Nah, kalau masyarakat itu di saat lo dikasih sebuah susah, sedih, lo jatuh, lo terkadang untuk bangun itu lo ngeluh. Nah, kalau misalnya penduduk di saat lo dikasih ujian cobaan seperti itu, lo nggak mau berusaha untuk bangkit. Itu penduduk. Oh, yang penduduk kamu bangkit, Nggak mau bangkit. Iya. Itu saya artinya kita. Lo sebenarnya tahu ya itu dulu.